Halo, perkenalkan nama saya Novita Sari Purba SPD, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 59 Kelompok 3. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme, yang dimana dosen pengampu saya adalah Ibu Nurmayana Siregar SE, MSI. Ini merupakan mind mapping akuntabilitas yang terdiri dari 4 hal penting. Yang pertama konsep, yang kedua mekanisme, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama yang kita bahas adalah bagian konsep, yang terdiri dari definisi. Definisi dari akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bagian kedua dari konsep adalah aspek akuntabilitas yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, relationship, relasi atau hubungan, result oriented, berorientasi pada hasil, requires reporting, butuh adanya laporan. Yang keempat, meaningless without consequences, memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, improve performance, memperbaiki kinerja. Yang berikutnya yaitu fungsi akuntabilitas yang mencakup 3 peran penting. Yang pertama, peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Yang berikutnya yang termasuk bagian konsep yaitu tingkatan akuntabilitas. Kita bisa melihat tingkatan akuntabilitas dari gambar yang telah disediakan. Bagian kedua dari akuntabilitas yaitu mekanisme yang terdiri dari dimensi akuntabilitas. Mencakup beberapa hal yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua, akuntabilitas proses, yang ketiga, akuntabilitas program, dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Bagian kedua dari cakupan mekanisme yaitu mengenai nilai-nilai akuntabilitas yang terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Bagian ketiga dari akuntabilitas adalah akuntabilitas dalam konteks yang terdiri dari yang pertama, transparansi dan akses informasi, yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup, yang ketiga, penggunaan SDM negara, yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang kelima, konflik kepentingan. Bagian terakhir dari akuntabilitas yaitu menjadi PNS yang akuntabel, yang dimana mencakup yang pertama, PNS bertindak sesuai peraturan dan kode etik yang ditetapkan. Yang kedua, PNS berbuat jujur, adil, hormat, dan sopan santun kepada masyarakat. Yang ketiga, PNS tidak menyalahgunakan informasi penting dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, PNS menghindari perilaku curang dan koruptif. Dan yang selanjutnya merupakan mind mapping dari nasionalisme, yang dimana bagian pertama mengenai definisi. Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Dan yang bagian kedua mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam nasionalisme, yang terdiri dari nilai pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Berikutlah merupakan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.